Selamat datang di studio Prognosis Podcast, program ngobrol seru informasi hits. Selamat siang Mbak Vina, selamat datang di studio Prognosis Podcast. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Vina karena sudah bersedia menjadi narasumber pada episode kali ini. Untuk mengawali podcast pada hari ini, mungkin Mbak Vina bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada para pendengar setia Prognosis Podcast. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Hikmah. Ya, sama-sama. Ya, semuanya selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Sebelum perkenalkan, nama saya Vina Khotifa Al-Muhdor, Nusantara Sehat, batch 51, profesi tenaga kesehatan lingkungan, penempatan di Puskesmas Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, kita di sini ingin membahas terkait solusi untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Mungkin Mbak Vina bisa menjelaskan. Iya, baik. Kebetulan banget ya sesuai temanya dengan profesi saya juga. Jadi lingkungan yang baik itu seperti apa? Yaitu lingkungan yang dimana ada beberapa elemen, yaitu ada air, udara, tanah yang tidak tercemar dan tidak mengandung faktor risiko yang dapat membahayakan kesehatan manusia itu sendiri. Selain itu juga, selain dari segi fisiknya, di lingkungan itu juga ada segi sosialnya, yaitu di mana keterlibatan masyarakat untuk bekerja sama dalam menjaga lingkungan sekitar, seperti itu. Jadi emang terkait lingkungan itu memang banyak faktor-faktornya ya Mbak. Saya itu pernah membaca dari beberapa artikel, salah satu isu terkini yang menjadi prioritas adalah masalah sanitasi buruk dan air bersih. Nah, pertanyaannya itu Mbak, apa langkah awal yang harus kita lakukan terkait isu tersebut? Iya, baik. Untuk langkah awalnya sih ya pasti pertama kita harus melakukan asesmen, kemudian kita survei ke lapangan, apakah benar nih kalau daerah itu tuh sanitasinya nggak layak, kemudian sarana air bersihnya mungkin. Nah, setelah dari lapangan, kita baru ketahui nih, apakah dari sarana air bersihnya, kemudian dari fasilitas-fasilitas yang ada, sumber airnya, terus kemudian setelah melakukan asesmen untuk dicek di lapangan, kemudian baru kita melakukan edukasi entah terkait perilaku masyarakatnya tentang perilaku hidup bersih dan sehat, seperti itu. Kemudian ada beberapa fasilitas seperti perlu juga kita melakukan edukasi selain perilaku, itu edukasi tentang bagaimana sih untuk melindungi fasilitas-fasilitas yang ada seperti sumur agar tidak tercemar, kemudian ada sistem filtrasi, kemudian jaringan-jaringan perpipaan yang aman. Itu. Bagaimana sih Mbak agar tidak tercemar tersebut, kita menjaganya itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, baik. Untuk menjaganya itu ada berbagai banyak cara. Yang pertama mungkin dari perilakunya. Perilakunya kita harus menjaga agar tidak membuang sampah sembarangan, itu terkait sampahnya. Kemudian untuk airnya kita harus menutup rapat-rapat, soalnya kan takutnya nanti kayak ada air itu takutnya nanti ada jentik-jentik yang masuk, kan bisa mengakibatkan penyakit itu. Munculnya nyamuk Aedes aegypti gitu. Kemudian setelah itu masih banyak sih macam caranya. Nah, jadi tadi itu salah satu kita untuk mencegah pencemaran terkait air bersih. Salah satunya tadi menutup penampungan air agar terhindar dari jentik-jentik nyamuk, dan juga yang sering sekali kita dengar terkait buanglah sampah pada tempatnya ya. Iya, betul. Terkait lingkungan ini bukan hanya puskesmas gitu yang harus dilibatkan. Kan banyak beberapa lintas sektor. Dalam hal ini mungkin dari pihak mana yang harus kita gandeng terlebih dahulu untuk mendukung program ini, Pak? Ya, baik. Untuk yang pertama kali kita harus ke masyarakat dulu ya, dan adanya kader kesehatan, karena itu mereka yang sebagai pelaksana di lapangan, yang menjalankan di lapangan, yang mengetahui gitu masyarakat dan kader kesehatan. Kemudian baru ada pemerintah desa atau kelurahan sebagai dukungan mungkin kebijakan dan pendanaan. Kemudian ada pemerintah daerah tuh juga, dan dimana kolaborasi ini tuh penting karena supaya tidak hanya berjalan
tetapi juga untuk berkelanjutan. Jadi yang harus kita utamakan itu masyarakatnya terlebih dahulu ya. Kalau masyarakatnya mau bergerak juga nanti kerjasama antar lintas sektor itu semakin cepat penanganannya, Ya, terus benar. kerjasamanya bagus seperti itu. Ya, intinya di masyarakat itu ya, Mbak. Ya, intinya ya di masyarakat mohon kerjasamanya. Ya, betul. Terus setelah semuanya berjalan ya Mbak, tentunya kan harus ada ukuran untuk menilai sejauh mana keberhasilan program ini. Nah, pertanyaannya apa saja sih Mbak indikator penilaiannya? Indikator penilaian itu bermacam-macam. Tapi ini saya ambil garis besarnya aja ya, Kak. Indikator yang pertama itu ada indikator rumah sehat. Kemudian ada capaian persentase jamban sehat. Kemudian ada penurunan kasus penyakit berbasis lingkungan. Kemudian ada perubahan perilaku masyarakat. Nah, ini nih, perubahan perilaku masyarakat ini nih yang adanya dukungan masyarakat itu tadi. Kemudian adanya keberlanjutan fasilitas. Fasilitas yang udah ada nih terus berlanjut atau tidak? Apakah terawat dan berfungsi dengan baik seperti itu? Ya, jadi indikatornya tadi kan terkait rumah sehat ya, terus sama fasilitas yang sudah difasilitasi oleh negara. Nah, jadinya itu berkelanjutan enggak nih, kayak contohnya kayak biasanya itu adanya pemberian WC gitu ya, WC umum apa gitu. Nah, itu dia berkelanjutannya bagus apa enggak, terawat apa enggak seperti itu. Itu salah satunya. Ya, itu tadi harus ada dukungan dari masyarakat. Kalau masyarakatnya bisa menjaga fasilitas yang ada, ya jadi fasilitas yang sudah kita negara berikan itu juga terawat ya. Ya, pasti berjalan gitu. Nah, terus Mbak, kedepannya apakah Mbak Pina punya gagasan untuk semacam inovasi untuk program kesehatan lingkungan ini? Ya, sebenarnya ada gagasan ya, Kak. Tapi kita lihat nanti situasi di lapangannya seperti apa. Itu untuk sekarang punya programnya yaitu posko lingkungan sehat, yaitu di mana adanya antara tenaga kesehatan lingkungan dan kader kesehatan lingkungan itu sendiri, yang di mana posko itu tempat edukasi masyarakat mengenai kesehatan lingkungan. Kemudian ada juga tentang bagaimana sih ketersediaan fasilitas sarana di sana di desa tersebut seperti itu. Kemudian untuk melakukan edukasi rutin lah ke masyarakat di situ. Kemudian ada biar pelaporan itu cepat gitu. Misalnya ada kasus di sini itu kita sudah siap, ini ada poskonya, tinggal lapor ke kader tersebut. Ini kerjasama dengan kader seperti itu. Berarti memang harus penting ya Mbak adanya kader terkait kesehatan lingkungan ini. Iya, betul. Sepertinya belum ada ya. Sepertinya itu mungkin Mbak Pina nanti bisa menggerakkan di masyarakat terkait kader kesehatan lingkungan seperti itu ya Mbak ya. Nah, jadi kan biar tadi percepatan antara ada masalah terus bisa langsung kita kendalikan. Iya, betul. Betul pentingnya. Ya. Terus Mbak, yang terakhir ya Mbak Pina, apa target jangka panjang dan target jangka pendek pada program ini? Ya, jadi kami ditempatkan ya Mbak, pasti punya jangka pendek dan jangka panjangnya. Untuk jangka pendeknya tuh bagaimana kita melakukan perbaikan sarana sanitasi, kemudian bagaimana memperbaiki fasilitas-fasilitas kesehatan lingkungan seperti itu, kemudian melakukan edukasi-edukasi rutin ke masyarakat, kemudian setelah itu menurunkan kasus penyakit berbasis lingkungan yang paling tinggi itu di sini tuh apa, seperti itu. Tapi yang pertama kita harus cari tahu dulu tuh, apa sih kasusnya seperti itu. Kasusnya apa sih masalah di lingkungan ini? Ya, betul. Baru bisa kita atasi bagaimana gitu ya. Ya. Untuk jangka panjangnya sendiri, untuk jangka panjangnya pasti itu tuh masalah nasional ya. Pasti gimana kita caranya menurunkan, yang paling penting yaitu 0 BABS, yaitu ODF, mencapai desa ODF tersebut. Kemudian setelah itu mewujudkan desa atau kelurahan dengan akses 100% air bersih seperti itu. Untuk itu poin utama ya, nasional seperti itu. Ya karena itu memang sangat penting ya. Memang pencemaran itu cepat tercemarnya itu yang melalui air, terus ya lingkungan yang tidak bagus gitu. Iya, betul. Apalagi misalkan ODF itu terkait ini ya Mbak, kayak masih terbatasnya masyarakat terhadap bagaimana buang air besar di mana gitu ya. Itu makanya kurangnya kesadaran masyarakat makanya itu kita harus menekankan itu ya nasional itu biar
desa di daerah kita, khususnya desa Kecamatan Permata Kecubung ini, agar semua desanya ODF. Ya, mungkin lebih kepada masyarakat yang di Kecamatan Permata Kecubung ya Kak. Di sini pada tenaga kesehatan itu sudah melakukan sesuatu yang optimal seperti itu. Tinggal bagaimana kita juga sebagai masyarakat meminta kesadaran penuh bagaimana caranya ketika ada tenaga kesehatan yang melakukan edukasi itu kita bisa sama-sama saling belajar, saling sharing seperti itu. Terus kalau misal ada kader kesehatan atau tenaga kesehatan yang datang itu ceritakan aja apa sih permasalahan yang ada kayak gitu. Apa keluhan masyarakat tuh, biar kita bisa juga mempertimbangkan, mengasah masalah itu bagaimana pengendaliannya akan datang. Ya, gitu ya, seperti itu. Kita ikutkan masyarakat ke dalam bagaimana untuk menciptakan hal tersebut. Iya. Jadi kerjasama antara petugas kesehatan, terus kader kesehatan lingkungan maupun masyarakat. Jadi memang lintas sektor itu sangat penting gitu ya. Iya betul. Kita nggak bisa jalan sendiri tuh. Nggak bisa. Jadi juga nggak bisa juga kita menyalahkan tenaga kesehatannya nih. Jadinya lingkungannya nggak bersih. Iya, juga karena kan yang ada tuh di masyarakat yang paham terkait masalah yang ada di lingkungannya tersebut ya Mbak. Nah terus ini ada session yang kedua terkait mitos dan fakta. Nah yang mitos dan fakta yang pertama itu Mbak, mungkin masyarakat juga pasti pernah mendengar terkait mitos fakta ini ya Mbak. Nah air yang jernih pasti aman diminum. Emang kalau air yang jernih itu aman kan Mbak diminum, itu mitos atau fakta? Waduh, ini nih di masyarakat yang mungkin awam ya Kak ya. Mungkin awam. Itu bakal mikirnya oh udah nih secara fisik oh jernih nih, pasti wah kayaknya bisa nih gitu. Padahal kalau menurut kita sebagai tenaga kesehatan lingkungan itu mitos ya. Jadi kita harus melakukan berbagai uji dulu. Yang pertama kita ada dari fisik, kemudian ada kimia, kemudian ada mikrobiologis untuk memastikan bahwa air jernih tersebut benar-benar bisa untuk diminum seperti itu. Konsumsi gitu ya Mbak. Ya. Karena kan kebanyakan orang tuh sebenarnya kan orang tuh tahunya air bersih itu dari air hujan, contohnya kayak gitu lah. Air hujan itu termasuk air bersih. Tapi kan kita nggak tahu kandungan dari air hujan itu apa aja. Jadi itu tidak berarti itu mitos ya, termasuk kalau dari air hujan tersebut ya Mbak ya. Iya, sangat ditakutkan nanti ketika dikonsumsi ada sesuatu yang terjadi seperti itu. Nanti kan pertama kita nggak tahu nih, misalnya sakit perut atau apa gitu. Kayaknya tadi nggak ada makan dan nggak ada minum apa-apa. Setelah ditelusuri, oh ternyata dia minum air yang belum di ini. Kita nggak tahu air itu terkontaminasi atau tidak seperti itu. Jadi itu mitos ya, kalau air jernih itu pasti aman diminum, itu mitos. Karena kita nggak tahu isi kandungan dari air tersebut. Iya betul. Terus selanjutnya Mbak, mitos atau fakta sih Mbak, buang sampah ke sungai itu tidak masalah kalau airnya deras. Airnya deras maksudnya kayak airnya mengalir lah. Iya. Itu mitos atau fakta? Itu masih banyak tuh. Biasanya yang di bantaran sungai. Iya. Mentang-mentang airnya deras, terus habis itu dibuang ya udah. Airnya juga bakal nanti ngalir kan ke sana gitu. Nah itu tuh mitos. Karena apa? Bagaimanapun juga sampah itu kan pasti terkontaminasi dengan bakteri. Kemudian habis itu pasti itu meskipun sederas-derasnya air tetap bakal ada mampet di mananya, di ujungnya seperti itu. Itu tuh mitos sebenarnya kan. Mitos. Gak boleh. jangan. Nanti bisa menyebabkan banjir. Nah, bisa menyebabkan banjir, terus terinfeksi dari air tersebut. Kayak itu. Jadi mitos sama itu. Iya, betul. Jadi nggak memungkinkan semua air yang deras, air yang mengalirnya deras seperti itu tuh bersih kayak gitu. Iya, betul. Hati-hati kita. Terus Mbak lanjut, mitos atau fakta sih Mbak, jamban cemplung atau lubang tanah sudah cukup aman untuk kesehatan? Itu mitos banget. Karena mitos semua ya? Iya, mitos semua. Karena emang apa ya, masih banyak kan daerah-daerah yang atau masyarakat yang belum mempunyai jamban sehat seperti itu. Karena apalagi yang ditinggal di daerah perkebunan, pasti udah menggali aja nih kayak gitu. Sebenarnya itu bisa mencemari loh, bukan hanya dari air ya untuk pencemaran, tapi dari tanah tuh juga bisa mencemari kayak gitu. Terus misal udah ditutup, terus tiba-tiba ada orang yang mau nganu sumur nih. Iya, bikin sumur ya. Terus gimana tuh tiba-tiba kan pasti air tetap melewati hal tersebut gitu. Jadi janganlah gitu. Lebih baik kita menggunakan septic tank karena kan sudah ada sendiri untuk menangani bakterinya tersebut. Harus
apa namanya, penanganannya itu harus lebih baik gitu ya. Iya. Kayak memang kalau sembarang itu tidak baik. Iya, semua yang sembarang itu dewa. Terus selanjutnya Mbak, mitos atau fakta sih Mbak, limbah rumah tangga hanya berbahaya kalau dari pabrik saja? Ini kayaknya mitos semua ya. Ya mitos semua ini kayaknya. Ini mitos semua ini. Mitos banget karena kita nggak tahu limbah rumah tangga itu kan ada yang dari deterjen. Deterjen ada bahan kimianya. Iya, ada Nah, bahan itu tuh sebenarnya. Jadi bukan hanya dari pabrik aja seperti itu. Dari tanpa kita sadari deterjen yang kita pakai entah dari cuci piring, kemudian cuci baju, itu pasti semuanya mengandung bahan kimia seperti itu. Maksudnya bahan-bahannya itu tidak aman. Iya, Jadi kalau pikiran orang dia itu apa namanya, limbahnya itu bagus aja, padahal itu tuh berbahaya. Bukan dari pabrik saja ya. Iya. Dari apa, pengelolaan rumah tangga kita sendiri lah. Ya, dari yang saya baca juga, itu limbah rumah tangga tuh yang menciptakan limbah terbesar loh, Wak. Ya, Iya. sebenarnya ya, Iya, Mbak, ya. sebenarnya itu. Karena kan nggak ada penampungan untuk air limbahnya, Iya, ya betul. dia apa namanya langsung dibuang ke tanah aja. Iya, betul. Gitu. Sebenarnya itu Terus malah. selanjutnya ya Mbak, mitos atau fakta sih Mbak, air kemasan atau air isi ulang sudah pasti bebas dari kuman? Nah, ini mitos lagi nih. Mitos lagi nih, nggak ada faktanya ya. Iya. Ini mitos semua ini. Nah, itu mitos karena apa? Kita juga harus hati-hati meskipun air itu tertutup dalam kemasan atau air isi ulang seperti itu yang dijual-jual, kita takutnya nanti pada saat pengantaran itu terjadinya terkontaminasi seperti itu yang kita tidak ketahui. Nah, jadi tetap kita harus hati-hati bagaimana, kan ada tuh beberapa ciri-ciri kemasan yang tidak baik yang gak boleh kita konsumsi seperti penyok, seperti itu. Kemudian terbuka, terus kemudian kemasan yang tutupnya ya longgar seperti itu yang nggak ada untuk apa labelnya gitu menutupi, itu lebih hati-hati lagi sih, kita lebih aware kepada diri kita gitu juga ya. Jadi cukup kita pahami sendirilah ini aman enggak, bagus ya, enggak, betul. kayak gitu ya Mbak. Kita harus mencari-cari ya wawasan, nambah wawasan lah gitu, belajar untuk diri kita sendiri juga. Iya. Terus Mbak, selanjutnya ini yang terakhir ya, terkait mitos dan fakta. Mencuci tangan itu Mbak cukup dengan air mengalir saja kah? Mitos lagi ya? Gak ada faktanya ya? Gak ada Sepanjang ini gak ada faktanya. Ini mitos karena apa? Kalau cuma hanya air mengalir, kita kan nggak tahu nih bakteri-bakteri di tangan kita tuh gimana. Terus habis itu perlunya adanya sabun, cuci tangan dan air mengalir itu untuk menambah apa ya, untuk hygiene sanitasi kita juga seperti itu, untuk lebih menjaga aja sebenarnya gitu, biar tidak adanya kontaminasi bakteri-bakteri seperti itu. Ditambah dengan air yang mengalir itu malah lebih bagus sebenarnya. Iya bagus. Ya. Tapi kalau biasanya itu kan ada orang menyediakan tempat cuci tangan air mengalir tuh, tapi dia nggak ada penampungannya, jadi buangnya itu sembarangan airnya yang udah itu kan malah berbahaya ya, maksudnya nggak ada penampungannya, terserah dibuang kemana kayak gitu, tidak ada aluran airnya lah. Ya, itu berarti kita harus lebih ini lagi sih, pada saat pembuatan itu harus dipikirkan matang-matang. Kayak gimana sistem pengairannya. Mungkin kalau misal kita kurang paham sebagai orang awam gitu ya Kak, mungkin kita bisa search gitu, cari-cari gimana sih untuk pembuangan limbah yang baik dan benar seperti itu. Untuk yang sederhana aja dulu gitu, yang tertutup seperti itu. Iya, benar Mbak. Apalagi sekarang kan kalau kita mau ingin tahu, cari tahu itu udah mudah ya. Iya, banyak ya platform. Banyak apa namanya tempat-tempat yang kita harus kunjungi apa aja yang untuk mengetahui yang berbahaya, yang bagus, seperti itulah. Iya, betul. Nah, terus ini Mbak, sebagai penutup ini Mbak, apa sih Mbak pesan atau himbauan yang ingin Mbak Vina sampaikan terkait dengan isu masalah lingkungan, sanitasi buruk, dan air bersih? Iya, baik. Ini penutup ya Kak. Ya, ini kita sampaikan. Saya di sini selaku tenaga kesehatan lingkungan meminta kepada seluruh masyarakat yang ada, yaitu bagaimana caranya kita menjaga mulai dari diri sendiri kita dulu, kemudian kepada orang-orang terdekat kita untuk aware lah, lebih aware gitu tentang masalah lingkungan, karena penyakit itu tidak hanya dari yang lain-lain, tapi juga dari lingkungan sekitar seperti itu, mulai dari diri sendiri, orang lain dan lain sebagainya. Jadi bagaimana caranya kita harus lebih menjaga gitu Pak. Intinya lebih menjaga aja gitu. Karena dari lingkungan itu yang paling rawan ya terhadap penyakit-penyakit, bukan dari orang per orang. Iya betul. Lagi dari situ. Kemudian kalau misalnya kita nggak paham nih, ada pertanyaan, mungkin bisa kita bertanya nih dengan ada, kalau misalnya di daerah itu ada kader, kita tanya tentang kader, kan pasti kalau kader ada pelatihannya gitu. Ya, mereka yang lebih dekat ke masyarakat seperti itu. Itu sih Kak. Demikian
episode kali ini Prognosis Podcast Perfect Voice and Side Access. Oke.